Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam kenal dari saya Gunawan SPDSD dari SD Negeri Setir 01 Kecamatan Binangun. Tetap stay di channel Kang Guns untuk kita bersama-sama belajar bersama. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar mengenai ciri khusus yang dimiliki pada hewan tertentu. Ciri khusus itu adalah tanda-tanda khas yang dimiliki yang membedakan antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Dengan belajar ciri khusus ini, kita bisa mengenal tentang sesuatu dengan lebih baik. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 semacam sekarang ini. Dengan mengetahui ciri-cirinya, kita bisa terhindar dari terinfeksi oleh virus COVID-19. Di antaranya, virus itu ditularkan melalui kontak langsung maupun dari droplet yang dikeluarkan oleh seorang yang terinfeksi. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga diri kita dengan menggunakan masker, menghindari pertemuan-pertemuan atau berkumpulnya banyak orang, serta senantiasa membiasakan hidup bersih dengan cara cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Baiklah, kita langsung saja simak pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kang Gun untuk video-video selanjutnya. Baik, kita mulai saja belajar kita hari ini mengenai ciri khusus pada makhluk hidup. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ciri khusus merupakan ciri yang secara khas dimiliki dan berbeda antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semuanya, hanya beberapa saja. Untuk ciri khusus yang lain, kalian bisa belajar mengeksplorasi dan menemukan ciri khusus pada hewan-hewan yang tidak kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ciri khusus tersebut dimiliki oleh hewan tentunya memiliki atau punya tujuan, mempunyai tujuan tertentu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan hewan tersebut. Ada dua manfaat yang dimiliki oleh hewan saat mereka menggunakan ciri khususnya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan, dan yang kedua adalah untuk mempertahankan diri dari predator atau pemangsanya. Yang pertama kita bahas ciri khusus pada cicak. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan hewan yang satu ini karena di rumah-rumah sering kita temukan. Ciri khusus pada hewan ini diantaranya yang pertama itu memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsa. Nah, selain lidahnya panjang, ini juga lengket sehingga memudahkan ketika menangkap nyamuk. Yang kedua, cicak ini memiliki perekat pada tiap ujung jari kakinya sehingga memudahkan cicak tersebut ketika memanjat dinding sehingga tidak mudah jatuh. Mari kita lihat bagaimana bentuk penampang dari kaki cicak. Nah, seperti terlihat di tayangan bahwa bagian kaki inilah yang terdapat perekat sehingga memudahkan cicak memanjat dinding. Kemudian untuk yang ketiga, cicak ini mempunyai kemampuan untuk memutus ekornya atau yang dikenal dengan istilah autotomi. Dari ciri khusus cicak ini kita bisa simpulkan bahwa ciri khusus pada cicak ini selain untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan adanya lidah yang panjang dan lengket, juga kaki perekat ini adalah berfungsi untuk
mencari makanan, kemudian pada memutuskan ekornya ini adalah bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya atau mempertahankan diri dari mangsanya. Bagaimana proses autotomi terjadi pada cicak? Kita simak bersama dalam tayangan video berikut ini. Nah, ketika cicak merasa terancam, ini akan melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Nah, ekor cicak yang putus ini akan bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian dari pemangsa atau predatornya untuk melihat dari pergerakan ekor cicak ini. Nah, pada kesempatan inilah digunakan oleh cicak untuk melarikan diri. Nah, setelah beberapa lama nanti ekor cicak ini akan tumbuh kembali. Kita lanjut pada ciri khusus pada bebek, di mana bebek itu memiliki ciri khusus diantaranya adalah mempunyai paruh yang pipih dan berbentuk sudu. Hal ini digunakan oleh bebek untuk mencari makan karena tempat mencari makan bebek ini diantaranya adalah di tempat yang berlumpur atau ada airnya, sehingga bentuk paruh bebek ini sangat memudahkan ketika bebek mencari makan di tempat yang berlumpur. Selanjutnya ciri khusus bebek yang kedua adalah bulunya berminyak. Nah, bulu yang berminyak ini sangat membantu bebek ketika berenang di air karena sifat dari minyak ini adalah tidak tercampur oleh air sehingga tubuh bebek ini akan relatif kering walaupun berada di air. Selanjutnya, ciri khusus bebek yang ketiga adalah pada bentuk kakinya yang terdapat selaput. Nah, kaki selaput pada bebek ini memudahkan bebek ketika berenang di air maupun berjalan di lumpur. Selanjutnya, ciri khusus pada kelelawar. Hewan kelelawar ini merupakan hewan yang aktif di malam hari atau yang biasa dikenal dengan istilah hewan nokturnal. Nah, karena bergeraknya pada malam hari, kita tahu bahwa malam hari merupakan suasana yang gelap, namun kelelawar ini memiliki kemampuan-kemampuan yang bisa membantunya bergerak ketika gelap pada malam hari. Di antara ciri khususnya yaitu adanya indera pembau dan juga pendengaran yang tajam yang dimiliki oleh kelelawar. Hal ini tentunya untuk mengetahui makanannya. Kemudian kelelawar ini juga mempunyai kemampuan berekolokasi. Nah, kemampuan berekolokasi itu merupakan kemampuan kelelawar untuk menggunakan suaranya sehingga dapat mengetahui atau mendeteksi letak suatu tempat dan makanan serta untuk mendapatkan atau mencari jalan. Nah, bagaimana proses ekolokasi pada kelelawar ini? Nah, ini. Jadi kelelawar akan mengeluarkan suara yang tinggi atau yang disebut dengan ultrasonik. Nah, dari suara yang dikeluarkan tersebut nanti akan dipantulkan oleh benda-benda yang mengenainya, sehingga pantulan dari suara ultrasonik yang dikeluarkan oleh kelelawar tersebut akan diterima kembali oleh kelelawar, sehingga kelelawar akan mampu mendeteksi keberadaan sebuah benda yang ada di depannya, sehingga walaupun suasana malam itu gelap, namun kelelawar tidak akan menabrak benda-benda yang ada di depannya. Selanjutnya, ciri khusus yang berikutnya adalah pada kucing. Nah, kucing ini memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya penciuman dan penglihatan yang tajam. Kemudian kucing juga memiliki otot-otot yang kuat. Nah, hal ini sangat membantu kucing ketika bergerak atau berlari dengan cepat. Nah, ini otot-otot dari kucing ini sangat membantu kucing bisa bergerak atau berlari dengan cepat.
Selanjutnya, kucing juga mampu membuat gerakan berputar di udara dan mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan 4 kaki saat jatuh. Nah, hal ini sangat bermanfaat bagi kucing, kemampuan tersebut, sehingga ketika kucing melompat dari ketinggian tertentu, ya, dia itu akan mengatur posisinya ketika berada di udara dan akan mendarat dengan 4 kaki di darat, sehingga akan mengurangi cedera atau menghindari cedera pada kucing, ya, sehingga kucing ini tidak akan mengalami cedera sehingga memudahkannya untuk mendarat dengan baik. Selanjutnya, ciri khusus pada landak. Landak ini mempunyai ciri khusus, diantaranya memiliki sarang yang ada di dalam tanah, ya, sebagai tempat berlindung, sehingga aman dari predator-predator yang sewaktu-waktu bisa memangsanya. Kemudian yang kedua, landak ini juga memiliki bulu yang keras dan kulit yang berduri yang digunakan untuk pertahanan diri dari predator atau dari musuhnya. Nah, bagaimana landak ini menggunakan duri-durinya ketika merasa terancam? Nah, kita simak tayangan video berikut ini. Ini adalah gambaran di mana landak, ya, ketika akan dimangsa oleh macan tutul ini akan mengembangkan duri-durinya yang keras dan runcing tentunya, sehingga akan menyulitkan bagi harimau ketika berusaha untuk memangsa landak tersebut. Nah, hal inilah yang digunakan sebagai pertahanan diri bagi landak ketika ada predator atau ada pemangsa yang akan berusaha untuk memangsanya, sehingga landak ini akan bisa mempertahankan dirinya, ya, tidak dimakan oleh pemangsanya. Ya, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, tunggu video-video kami di channel Kang Guns. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.